nama saya Eni Purwanti dengan NIM 200803102009. Di sini saya dari Prodi Administrasi Keuangan Universitas Jember akan menyampaikan materi mengenai perhitungan bagi hasil dari mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah untuk tugas ujian akhir semester. Materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, tahapan perhitungan bagi hasil, yang kedua, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, yang ketiga, menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagi hasil, dan yang keempat, menentukan hak bagi hasil baik dari bank ataupun nasabah. Selanjutnya yaitu materi perhitungan bagi hasil. Yang pertama, tahapan yang diterima oleh bank. Untuk menentukan tahapan ini, yang pertama menentukan perhitungan bagi hasil, yang kedua menentukan jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil, yang ketiga menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Kemudian yang keempat, menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah, dan yang kelima, akuntansi bagi hasil untuk bank syariah. Selanjutnya tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan. Yang pertama, menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan. Yang kedua, menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil. Yang ketiga, menghitung saldo rata harian atau penyaluran dana. Yang keempat, distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian yang kelima, menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana. Dan yang terakhir, menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dari bank. Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Menurut kerangka dasar penyusun dan penyajian laporan keuangan syariah tahun 2007, Ikatan Akuntansi menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminologi pendapatan atau bagi hasil yang dimaksud adalah berupa pendapatan bruto. Dalam praktik perbankan, gross profit sharing yang dibagi hasil kepada pihak ketiga yaitu meliputi satu, margin bank yang meliputi margin mudharabah, salam, dan istihna. Dalam hal ini, margin bank adalah selisih antara harga jual barang dengan harga beli barang. Sekiranya ada pemberian potongan kepada nasabah, maka potongan tersebut akan mengurangi margin bank. Kemudian yang kedua ada pendapatan ijarah neto. Dalam hal ini pendapatan ijarah neto adalah selisih antara pendapatan ijarah dengan akumulasi penyusunan ijarah. Gain atas penjualan aset ijarah juga termasuk dalam pendapatan ijarah. Selanjutnya yang ketiga adalah bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Penggunaan gross profit sharing sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah manapun maupun nasabah karena penggunaan laba bruto sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja seperti penjualan dan harga biaya atau harga pokok penjualan. Sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan bruto, secara ideal prinsip profit sharing lebih mencerminkan laba yang sesungguhnya karena diukur atau kurang seluruh biaya dihasilkan dari seluruh perhitungan pendapatan yang dikurangi seluruh biaya, namun tetap dengan dilapankan dengan prinsip profit. Selanjutnya menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Pada prinsip perhitungan bagi hasil yang akan digunakan, misalnya menggunakan revenue sharing atau maka dari laporan laba rugi, dapat diperoleh jumlah pendapatan yang akan diperhitungkan untuk bagi hasil dari masing-masing jenis pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dalam perolehan pendapatan, terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah. Kemudian yang kedua, sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank. Oleh karena itu, adanya variasi tersebut, maka perlu dipisahkan mana yang pendapatannya diterima oleh sumber dana nasabah dan yang berasal dari dana bank. Hal ini penting karena jika pendapatan yang diperoleh dari sumber dana yang dimiliki oleh bank, maka tidak didistribusikan bagi hasil untuk nasabah. Artinya semua pendapatan menjadi milik bank.
lapangan, para praktisi, khususnya marketing bank syariah, menghadapi kesulitan untuk memberi penjelasan kepada calon nasabah atau investor mengenai gambaran perkara return masa datang yang akan diterima apabila calon nasabah berinvestasi di bank syariah dalam bentuk investasi tabungan maupun investasi deposito. Nah, hal tersebut terjadi karena yang pertama, bank syariah hanya memberikan informasi kepada nasabah investor besaran nisbah bagi hasil yang belum dapat memberi gambaran kepada jumlah return yang akan diterima oleh nasabah. Karena pendapatan bagi hasil sesungguhnya hanya dapat dihitung setelah pendapatan real yang direalisasi. Kemudian, bank syariah tidak diperbolehkan memberikan janji pendapatan kepada nasabah atau investor karena pendapatan real hanya dapat diketahui setelah hasil investasi direalisasi. Dalam menentukan prinsip perhitungan bagi hasil, prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan tentu sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip perhitungan dengan prinsip syariah ini ditentukan atau menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan neto atau laba bruto ataupun laba neto. Selanjutnya, menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Untuk melanjutkan menghitung hasil akhir beberapa pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh bank dan nasabah, maka diperlukan informasi tambahan yang digunakan seperti tersaji pada tabel berikut: jenis kelompok dan saldo rata-rata, nisbah nasabah, dan nisbah bank. Yang pertama, tab mudharabah sebesar 60 juta rupiah, nisbah nasabah sebesar 40% dan nisbah bank sebesar 60%. Kemudian deposito mudharabah yang terdiri dari 1 bulan, jumlahnya 40 juta rupiah dan nisbah nasabah sebesar 60%, nisbah bank sebesar 40%. Kemudian 3 bulan, saldo rata-rata 30 juta, nisbah nasabah sebesar 65%, nisbah bank sebesar 35%. Kemudian 6 bulan, saldo rata-rata 50 juta, nisbah nasabah sebesar 65 juta, dan nisbah bank sebesar 35%. Kemudian jenis kelompok yang 12 bulan, saldo rata-rata sebesar 20 juta, nisbah nasabah sebesar 70%, dan nisbah bank sebesar 30%. Untuk data saldo rata-rata dalam tabel di atas diperoleh dari perhitungan dalam tabel, sedangkan jumlah besaran nisbah diperoleh dari kebijakan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pada saat persetujuan penyetoran dana dari nasabah. Cukup sekian penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kick.